Kak Mas Ikang, siapa yang paling berjasa dan mulai umur berapa dulu nyanyi? Gua itu mulai nyanyi itu dari pencipta lagu soalnya. Oh justru awalnya cipta lagu. Lagu mana yang dulu diciptakan? Jadi Cahaya Kencana. Di situ aku dapat juara 3 tahun 79. Dari situ Ahmad Albar nyanyiin. Ya. Ahmad Albar nyanyiin. Udah gitu lagunya sering dipakai sama penyanyi-penyanyi. Akhirnya kita bikin pengiring buat penyanyi sama DMS, ya sama Redi Nur. Dari situ kita bikin grup namanya Staff. Di Staff itulah gue jadi penyanyi baru. Tadi gak berani nyanyi gue. Oh tadi nyiptain lagu aja? Nyiptain lagu aja. Nah lagu yang membuat, menurut Mas Ikang, lagu yang membuat Mas Ikang jadi kayak titik awal atau mungkin keterkenalannya, itu lagu yang mana? ikoniknya. Ya mungkin yang itulah ya kayak Preman itulah. Jadi Preman tuh pertama kali menurut Mas. Jadi Preman itu emang meledaknya, waduh emang di luar dugaan gue ya. Hidup gue berubah di situ habis itu. Nah kalau Teh Desi, lagu yang membuat Teh Desi itu, ini lagu yang membuat gue melejit. Sebenarnya Tenda Biru itu pada saat saya menyanyikannya, saya nggak suka-suka banget. Kan zaman dulu tuh kalau kita orang yang bisa, alhamdulillah saya bisa ditakdirkan Allah bisa nyanyi gitu ya. Pada saat itu kan pasti kita punya harapan dan cita-cita. Saya nanti kayaknya mau nyanyi lagu ini, mau nyanyi lagu ini kan gitu ya. Tiba-tiba disodorin ini. Tiba-tiba saya langsung, bukan nggak suka tuh karena kok kayaknya menye-menye banget ya. Saya merasa itu tidak sesuai dengan hati saya dan diri saya gitu loh. Kan kayaknya kalau kita nyanyiin sesuatu itu sesuai diri kita tuh kayaknya lebih, semangat, wah keluar gitu auranya gitu. Pada saat itu saya cuman, aduh mah hoream gitu sama nenek saya yang nganter. Terus kata nenek saya, udah kalau Allah bilang ini yang terbaik, kerjain. Yang penting kamu belajar, kamu tunjukin yang maksimal. Udah nggak penting kamu suka nggak suka orang Allah sodorinnya ini. Katanya. Berarti ini yang terbaik menurut Allah, gitulah nenekku. Jadilah di rekaman, udah nyanyi we gitu. Walaupun bete ya. Pokoknya gitu lah nya, sampai KBRS. Efeknya boom gitu. Boom tau ya. Jadi dapat 1 juta kopi kan segala macam di penghargaan di HDK waktu itu di Indonesia, di Malaysia juga dapat. Ya udah akhirnya ya dari situ juga memberikan saya pelajaran bahwa tidak selamanya yang kita suka itu juga baik buat kita. Jadi apa yang tidak suka juga siapa tahu itu yang super banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang menunggu gitu. Teh Desi ini di gemerlapnya luar biasa karirnya. Tapi kan sampai sekarang nih masih sendiri. Gak apa-apa. Selama 22 tahun ya. Masya Allah. 22 tahun. Sian banget nih. Siapa tuh dia? Gimana tuh Teh Desi bisa bertahan sampai sekarang 22 tahun? Sebenarnya mungkin karena contoh-contoh di rumah saya juga, ibu saya ketika ayah saya meninggal, beliau memilih untuk hidup sendiri sampai beliau meninggal. Nenek saya ketika kakek saya meninggal, beliau memilih sendiri untuk mengurus 6 orang anaknya. Jadi mungkin saya melihat sosok-sosok itu yang membuat saya juga, apa yang dilihat itu ya mungkin saya juga bisa gitu. Ya kadang-kadang juga memang ada naik turunnya gitu. Tapi kebetulan alhamdulillahnya tuh keluarga saya selalu hadir untuk saya pada saat saya sedang susah. Bukan pada saat saya sedang suka. Tapi ada gak sih dalam hati merasa di satu momen gue pengen nih punya pasangan lagi nih? Satu momen ada. Pas lagi kenapa biasanya? Pas lagi kenapa? Biasanya pas lagi kondangan. Hanya buat kondangan doang ya. Maaf ya. Pas lagi kondangan karena kan biasanya teman-teman tuh sama pasangannya pas segala macam foto-foto. Biasanya saya suka nyelip sendirian gitu kan. Kadang-kadang nggak enak juga ya gitu. Walaupun bukan untuk itulah. Biasanya pada saat kita sedang membutuhkan perspektif laki-laki ketika saya ingin mengatasi sebuah permasalahan, itu saya kehilangan tuh. Nggak ada kan. Perspektif saya tuh adik saya ada. Cuman kan mungkin beda. Adik saya juga ada hal-hal yang tidak bisa saya bicarakan juga ke adik saya gitu kan. Nah untungnya sih Naswa ada sekarang udah besar. Jadi lebih banyak diskusi tentang hal-hal untuk mengatasi problem sama Naswa. Mas Ikang, ibaratnya kehilangan orang yang dicintai itu pasti berat ya Mas ya? Sangat berat. Sangat berat. Nah kalau Mas Ikang sendiri sekarang udah dalam taraf apa Mas? Masih sedihkah? Belum relakah? Apa sudah ikhlas? Atau masih kadang-kadang sudah suka terbayang-bayang? Ya itu semuanya masih. Terbayang-bayang masih. Aku ikhlas itu harus, aku gak punya pilihan. Harus ridho. Itu untuk supaya jalannya juga mudah nih dia. Tapi saya akan taruh dia di sini. Ya. Kangen masih sekarang? Dia ada selalu sama saya gitu. Apa yang paling dikangenin? Ngomong, apa yang paling dikangenin?
wah setiap hari kita dari 38 tahun bareng-bareng. Kita ketawa bareng, sedih bareng, makan bareng, semua bareng. Mungkin itu lebih dalam, saya pernah kehilangan orang tua saya. Tapi kehilangan istri itu, wah, itu membuat saya berada di titik paling rendah.